Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar ananda sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bapak akan memimpin membacakan doa dan ananda sekalian mengikuti ya, baik dalam hati ataupun diucapkan secara lisan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul kami. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda sekalian, untuk sesi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan, insar anti korupsi oleh Fathullah SPD, kelas 8 semester ganjil, SMP Muhammadiyah Limbung, tahun ajaran 2020-2021. Adapun tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti pembelajaran online, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mendeskripsikan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci pengertian jujur dengan benar. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian adil dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan dalil nakli tentang jujur dan adil dengan benar. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku jujur dan adil dengan benar. Dan yang kelima, berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat dengan benar. Baik, kita mulai dengan kejujuran atau jujur. Yang pertama, pengertian jujur. Jujur adalah mengucapkan kata-kata dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Sikap jujur merupakan perilaku yang didorong oleh hati nurani. Pendapat lain mengatakan, jujur adalah suatu bentuk kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Adapun dalil nakli tentang jujur adalah yang pertama, ayat Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa kunu ma'as sadiqin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا, yang artinya, dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur, dan sungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka, dan sungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Bagian yang ketiga dari materi kejujuran atau jujur adalah manfaat berperilaku jujur. Yang pertama, memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga, yaitu tempat yang penuh dengan keindahan yang tidak mampu kita bayangkan seperti apa. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan orang lain. Yang ketiga, hati merasa lebih tenang. Yang keempat, memiliki banyak teman. Dan yang kelima, mendapatkan pahala yang besar sebagai bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian terakhir dari materi ini adalah kejujuran berkaitan erat dengan anti korupsi. Artinya orang yang tertanam kuat sifat kejujuran di dalam dirinya mustahil untuk melakukan yang namanya korupsi atau mengambil hak orang lain. Dan ini merupakan lawan daripada sifat jujur, yaitu tidak jujur. Orang yang tidak jujur akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai perbuatannya, yaitu berupa neraka yang merupakan tempat siksaan bagi orang yang berbuat dosa. Kemudian tidak dipercaya oleh orang lain, tidak memiliki teman, hatinya merasa gelisah, dan kelak memperoleh dosa yang besar yang akan membuatnya sengsara di akhirat. Itulah ananda sekalian materi kita pada pertemuan ini, dan insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keadilan atau adil. Mudah-mudahan ananda sekalian bisa memahami dengan benar materi ini, dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala mempraktikkan kejujuran di dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, marilah kita menutup pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.